Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan tim Raja Wali Nusantara dengan seraya mengharap rahmat dan ridho Allah. Saya berharap semoga selalu dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas masalah perang akhir zaman. Begini, saudara-saudaraku, dalam literatur Islam itu disebutkan bahwasanya Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun, kemudian akan memimpin perang bersama Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj di bawah panji-panji Islam. Oke, saya akan jelaskan sedikit begini. Satu, kiamat itu, akhir zaman itu bukanlah kehancuran semesta. Akhir zaman itu sudah berakhir, sekarang sudah zaman baru. Jadi tidak, menurut saya tidak ada kiamat kehancuran, tapi kiamat adalah kebangkitan. Dan saya yakin Anda pun lebih setuju jika kiamat itu bukanlah kehancuran. Kasihan yang baru kredit mobil atau baru beli mobil baru, rumah baru dihancurkan. Kemudian Nabi Isa itu sudah saya sampaikan sebelumnya batal turun karena faktor identitas. Yang ketiga, Imam Mahdi itu tidak akan memimpin umat Islam, Imam Mahdi, Syekh yang digadang-gadang akan menjadi Imam Mahdi yang dari tanah Arab itu tidak akan berani memimpin umat Islam mengibarkan panji-panji keberhasilan Islam. Karena apa? Karena memiliki beban sosial, beban ideologis, juga beban sosial. Dan tugas dari Syekh ini adalah hanya untuk menuntaskan agenda Rasulullah SAW serta suksesi kepemimpinan Islam berikutnya. Jadi yang terakhir, perang akhir zaman itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Oke, maksudnya begini. Anda jangan berpikir bahwa akan ada kelompok besar membawa panji-panji besar, membawa kuda, membawa tank untuk berperang bersama Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj atau Islam dan kafir. Tidak ada itu. Dajjal sudah keluar, bentuknya uang. Energinya sudah dalam bentuk uang. Sekarang orang dibayar 100.000 mau bunuh orang. Ya'juj dan Ma'juj juga sudah keluar. Energinya masuk ke sebuah bangsa. Saya tidak sebutkan bangsanya, tapi bangsa ini sangat serakah dan rusak. Jadi perang Nabi Isa, Imam Mahdi melawan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan orang-orang kafir tidak ada. Perang akhir zaman itu tidak ada seperti itu. Terus bagaimana perang itu? Perang akhir zaman itu sudah dilakukan oleh Satria Piningit di alam metafisik. Jadi Satria Piningit ini sudah menuntaskan perang di metafisik dengan pihak-pihak yang akan menghambat upaya perbaikan manusia di bumi. Energi-energi negatif, mega-mega siluman gede, aktor-aktor intelektual dari siluman itu, jin-jin itu sudah dibabat habis oleh Satria Piningit. Sehingga saya bisa pastikan, berani pastikan bahwasanya penataan di alam metafisik sudah tuntas. Satria Piningit sudah melakukan perang sendiri di alam metafisik dan sudah tuntas. Tinggal perang di alam fisik. Itu pun bentuk perangnya bukanlah perang pakai pedang atau pakai pistol. Lalu apa perangnya? Perang di alam fisik itu adalah corona. Sekali lagi, perang di metafisik itu adalah corona. Siapa yang tidak melakukan protokol tauhid dalam hidupnya dibabat sama corona. Jadi corona ini adalah pasukan Allah yang memang sengaja diciptakan. Umat atau bangsa yang tidak mau melakukan
maksiat distancing dibabat, yang tidak mau bertobat dibabat, personal yang kira-kira melintir dan tidak mau berbuat baik dibabat. Waktu perang ini tidak lama, hanya sekitar 3 bulan. Ya melor-melornya dengan ini ya 3 bulan lebih, 4 bulan lah. Dan ini sudah dimulai. Jadi bukan kemarin di Wuhan yang pertama, bukan. Itu baru percikan-percikannya. Jadi umat Islam kalau ingin selamat kembali ke tauhid, jangan berpikir ngangkat pedang untuk berperang dengan orang kafir ataupun dengan dajjal. Nggak ada. Yang ada adalah kuatkan tauhid, karena yang berperang dengan orang kafir yang tidak bertauhid, yang melakukan maksiat, corona. Jadi pasukan Allah yang berperang. Mengerti maksudnya ya? Jadi perang kita itu perang dengan diri sendiri. Kuatkan tauhid kita, maka biarkan corona yang menghantam orang yang tidak bertauhid. Sehingga nanti hasilnya sama, orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan kemenangan mutlak, sedangkan yang tidak bertauhid akan mendapatkan kehancuran. Mati gimana nggak hancur? Jadi corona ini memang sengaja diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mengakali. Makanya Allah sekali dijadikan sebagai jundullah atau pasukan Allah, menjadi asbab perang akhir zaman. Inilah perangnya. Makanya perang ini saya sebut sebagai ajab bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bertauhid. Dan corona ini menjadi karma bagi individu atau personal yang melakukan kecurangan seperti yang saya sebutkan. Apakah dia mengkomersilkan corona, apakah dia menjadikan corona sebagai komoditas politik, itu nanti dihantam corona juga. Pada saat saya ini sedang bikin video, sebenarnya fakta-fakta dari apa yang saya sampaikan sudah ada. Cuman saya tidak bisa menyampaikan nama-namanya karena memang kode etik bahaya. Jadi, dan target-target korban berikutnya untuk corona juga sudah ada daftarnya. Siapa yang tidak bertauhid, yang serakah, yang mengambil keuntungan, dan yang tidak mau bertobat. Itu aja udah karakternya. Jadi bagi yang berpikir, sekali lagi yang berpikir akan perang akhir zaman, bawa pedang, bawa panji-panji Allah, panji-panji Nabi Muhammad, berbaris di belakang Imam Mahdi dan Nabi Isa, stop berpikir seperti itu. Karena apa? Nabi Isa menjadi turun, Imam Mahdi tidak akan memimpin perang. Yang memimpin perang adalah Satria Pinimi. Dia akan menjelma menjadi Ratu Adil. Perang sudah dimulai. Di alam metafisik sudah selesai, sudah ditata, sudah harmonis. Semua mendukung perjuangan Satria Pinimi. Tinggal di alam fisik. Perang dengan orang kafir bukanlah perang dengan pedang. Yang berperang adalah corona. Corona menghantam siapa saja. Secara personal menjadi karma, secara komunal menjadi azab gitu. Corona ini, sekali lagi, corona ini menjadi asbab azab, menjadi sebab ajab bagi orang yang tidak beriman, dan menjadi asbab karma bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hebat, yang serakah, yang memanfaatkan corona sebagai ladang duit. Jelas maksudnya. Oke, terima kasih atas komentarnya dan sebagainya. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.